Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 99.4 FM Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur bersama kita Jadas. Pendengar, alhamdulillah kuliah Ramadan kembali hadir di tengah-tengah ruang dengar. Dan kuliah Ramadan sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Suyuti, akan membawakan tema kesempurnaan puasa, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan pendengar, kita langsung ke Bapak Ustadz Suyuti. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini di bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat, kita berjumpa dalam acara kuliah sore hari dengan di radio RPL, radio pemerintah. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita juga tidak pernah bosan mengucapkan salat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Baiklah, tema yang akan kita bahas tentu ya berhubungan dengan puasa atau siam. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kesempurnaan puasa. Ya, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan puasa? Yaitu puasa yang memenuhi seluruh kriteria puasa, sehingga ketika kita melaksanakannya dan memenuhi kriteria itu, maka puasa kita paling tidak sudah memenuhi syarat, dan dikatakan secara umum itulah yang dimaksud dengan sempurnanya puasa kita. Lalu apa saja komposisi kesempurnaan puasa? Secara umum sebetulnya semua ibadah, ya, dikatakan ibadah itu tam, sempurna, yaitu ketika paling tidak memiliki 3 komposisi, 3 komponen. Ya, yang pertama adalah komponen yang paling mendasar, yaitu dasarnya iman. Ya, dasar pertama adalah iman, termasuk puasa. Makanya ayat puasa itu yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya memberikan penekanan bahwa puasa ini ya dasarnya adalah keimanan. Makanya dasar-dasar selain keimanan itu menjadi kekurangan kriteria, kekurangan komposisi, ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, sekecil apapun iman yang kita miliki, ketika Allah memberikan hidayah iman ini, nah ini menjadi modal puasa kita, menjadi modal utama puasa kita. Karena apa? Karena dasar yang puasa atau ibadah yang lain yang tidak didasari iman, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali ayat-ayat Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang memang semua ya dasar amal termasuk puasa adalah iman. Bahkan di dalam hadis Rasul mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan bulan puasa Ramadan imanan, ya, dasar penekanan pertama itu adalah iman. Nah, oleh karena itu jamaah hadirin dan pendengar radio RPL, jadi hal yang paling terpenting ketika kita puasa, hendaklah kita jaga, kita rawat, kita tumbuh kembangkan iman kita. Semakin besar, semakin tinggi, semakin kuat iman kita, maka semakin memungkinkan puasa kita itu ya berkualitas tinggi. Oleh karena itu hal-hal yang meningkatkan keimanan, dan alhamdulillah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW di dalam bulan puasa ini
banyak amaliyah puasa yang semuanya kalau kita laksanakan itu secara otomatis meningkatkan dan meninggikan keimanan kita. Dan memang kita tahu yang namanya iman itu sifatnya fluktuasi, ya, tidak tetap, ya, dia labil, bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Ada ungkapan mengatakan atau Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil amali sholihah, bertambahnya iman itu dengan amal soleh. Wa yankus bil maksiyah, dan iman itu akan berkurang, akan terkikis ketika kita melakukan maksiat. Nah, di sini bahwa ya amalia puasa misalnya dengan banyak membaca Quran, ya minimal target 1 bulan ini khatamlah 1 kali. Banyak bersedekah, itu adalah ya gizi iman kita. Ya, sehingga puasa kita itu menjadi kuat. Dan sebaliknya di dalam puasa ini juga apa? Kita menghindari ya maksiat sekecil apapun. Karena maksiat apapun yang kita lakukan itu yang iman akan mengurangi iman kita. Ya. Kalau kurang terus ya lama-lama habis. Ya, kalau sudah habis iman kita, maka modal puasa kita itu tidak ada. Ya, maka akan menjadi lemah sekali. Nah, itu yang pertama. Ya, dasarnya adalah iman. Yang kemudian yang kedua, ya, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita adalah niatnya harus ikhlas. Ikhlasun niyah. Ya, niatnya harus ikhlas. Karena apa? Karena niat yang tidak ikhlas itu otomatis ya tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niat. Ya, kalau kita niat kudu ikhlas, maka itu namanya ibadah kita karena Allah. Ya, makanya hadis itu dilanjutkan dengan kata-kata siapa yang berhijrah ya karena wanita yang ingin dinikahi, maka niatnya itu ya hijrahnya itu ya karena untuk menikahi wanita, tidak ikhlas karena Allah. Nah, kalau puasa ya jangan sampai puasanya itu kenapa puasa ya menghormati aja lah. Yang penting puasa dulu awal-awal. Kalau sudah begitu niatnya tidak ikhlas, maka betul-betul awal-awal aja puasa kesananya itu akan hancur, nggak mungkin sempurna dia. Ya, oleh karena itu keikhlasan yang ini sangat penting sekali. Nah, ya dalam Quran itu banyak sekali Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas, tunduk kepadanya. Sesuai dengan hadis tadi juga selanjutnya gimana kata Rasulullah? Man qoma Ramadan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Kata wahtisaban ini maknanya adalah ikhlas. Siapa yang mengharapkan balasan dari Allah, berarti apa? Itu ikhlas namanya. Jadi puasa kita itu yang didasari iman dan juga semua yang kita lakukan di puasa ini apa? Mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Itulah makna ikhlas di dalam berpuasa ini. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk kesempurnaan puasa kita adalah dengan cara apa? Bahwa ibadah puasa yang kita lakukan adalah sesuai dengan tuntunan Islam. Para ulama membagi ibadah secara umum itu menjadi 2. Pertama, ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah yang ghairu mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang kita tidak mungkin memahami tujuan dan maksudnya. Maka ada yang mengatakan bahwa ibadah mahdhah adalah ibadah ghairu ma'qul, ibadah yang tidak masuk akal ke pikiran kita. Nah, para ulama mengatakan bahwa ibadah ghairu ma'qul ini atau ibadah mahdhah ini ya contohnya apa? Salat, puasa, ya, zakat, haji itu termasuk ibadah-ibadah mahdhah. Ya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang kita mau pokoknya kerjakan saja, ya, nggak perlu mau masuk akal atau tidak.
ya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdo, ibadah yang bersifat umum, ya. Kalau bisa dikatakan ibadah mahdo itu khusus, ibadah ghairu mahdo adalah ibadah yang umum. Nah, ciri-ciri daripada ibadah mahdo adalah pertama, ibadah itu diperintahkan, ya. Kemudian yang kedua, ibadah itu kaifiyatnya, tata caranya dijelaskan secara rinci, ya, seperti sholat, puasa, itu diperintahkan. Kemudian bagaimana cara puasa itu dijelaskan secara rinci, ya. Kita tidak bisa menafsir-nafsirkan lagi. Karena apa? Secara detail Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana berpuasa dan seluruh hakikat puasa itu. Nah, berbeda dengan ibadah-ibadah yang ghairu mahdo, ya, yaitu ibadah-ibadah yang bersifat muamalah, itu umum, ya. Itu ibadah itu biasanya bersifat umum saja. Ada perintahnya, tapi tidak ditentukan, ya, batasan-batasannya. Nah, mungkin itu. Jadi yang ketiga, kesempurnaan puasa kita bila memenuhi persyaratan-persyaratan, bisa juga dikatakan persyaratan, ya. Yang pertama adalah dasarnya iman, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, tentang puasa ini, apa tuntunan Nabi itu tentang cara-cara berpuasa? Nah, disinilah kita mempelajari apa yang disebut dengan istilah fiqhul saum atau fikih puasa, ya. Dari A sampai Z kita pelajari bagaimana puasa yang benar. Nah, itu disebut fikih puasa, ya, agar puasa kita sempurna. Nah, baik pendengar radio LPPL, ya, RPD Kutim yang berbahagia, saya ingin menyontohkan atau memberikan sedikit gambaran tentang secara sempurna aplikasi dari kesempurnaan puasa kita. Secara garis besar, aplikasi atau bagaimana kita melakukan puasa yang sempurna setelah kita mengetahui dasar-dasarnya atau syarat-syaratnya yang 3 tadi. Yang pertama, kita berpuasa secara fisik, ya. Contohnya, ya, puasa secara fisik adalah apa? Ya, arti puasa adalah imsak, ya. Imsak itu artinya menahan. Makanya puasa itu adalah menahan makan, minum, dan apa saja yang membatalkan dari semenjak fajar sampai terbenamnya matahari. Itu namanya puasa secara fisik, ya. Ya. Kemudian yang kedua, yang perlu juga kita perhatikan sekali dan sangat menentukan sekali nilai puasa kita adalah kita juga harus mempuasakan yang bersifat maknawiyah, ya, bersifat mental, yang di luar fisik, gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya di samping kita menahan makan, minum, lapar, kita juga menahan dari hal-hal yang merusak puasa, begitu. Makanya Rasulullah SAW, ya, mengingatkan kepada kita setelah beliau menyampaikan tentang keutamaan puasa dan bulan Ramadan ini, ya, Rasulullah mengatakan bahwa qad ja'akum sahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian itu bulan Ramadan, sahrul mubarakah, bulan yang penuh dengan berkah, ya. Iftarodo saum, diwajibkan di dalam bulan puasa itu berpuasa. Tubtahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa tagulu sayatin fihi lailatun, ya, di dalamnya hadis itu secara sempurna terjemahnya adalah begini, kata Rasulullah, sungguh telah datang kepada kalian itu bulan yang penuh dengan berkah, yang di dalamnya diwajibkan berpuasa, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup semua pintu-pintu neraka, diikat setan-setan, dan di dalam bulan puasa itu ada satu malam, fihi lailatun, yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Nah, ini gambaran-gambaran di mana Allah menjelaskan tentang keutamaan, tapi juga Allah mengingatkan bahwa banyak kaum muslimin yang kurang memperhatikan bagaimana sempurnanya kita berpuasa, sehingga
mereka setiap tahun bulan Ramadan datang mereka berpuasa, tapi tidak mendapat akan daripada nilai puasa itu, keutamaan puasa itu. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak kaum muslimin itu berpuasa, tapi mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya merasakan haus dan lapar saja. Nah, kita tidak mau kan rugi puasa nahan makan tapi tidak dapat pahala apa-apa. Nah, inilah sebabnya oleh karena itu kita harus perhatikan ya apa-apa saja sih yang menghilangkan nilai puasa itu. Secara fikih puasa kita mungkin sah. Kenapa? Dari pagi kita nggak makan, nggak minum, ya. Tapi sayang puasa kita hilang, ya. Nah, Rasulullah mengatakan salah satu sebabnya adalah ketika kita tidak mampu menahan mulut kita, ya. Makanya tidak mampu menahan pendengaran kita, tidak mampu menahan pandangan kita. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah menasihati kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sama'aka wa basaraka wa lisanak." Bila kamu berpuasa, maka puasakan juga pendengaran kamu, pandangan kamu, dan juga lisan kamu. Karena inilah yang bisa jadi kalau kita tidak puasakan pendengaran kita, pandangan kita, kemudian lisan kita, bisa jadi kita puasanya sah, ya. Tapi nilai puasanya, pahala puasanya nggak kita dapat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu." Siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan jur dan berbuat jur, ya, maka Allah tidak butuh terhadap orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya ada puasa yang Allah nggak butuhkan. Kenapa? Karena dia puasa meninggalkan makan dan minum, tapi dia tidak menjaga dari berbuat dan mengatakan sesuatu yang sifatnya jur. Apa itu jur itu? Ya, jur itu adalah kata-kata yang kotor, kata-kata yang dusta. Nah, itu diantara yang harus kita hindari, ya. Dan banyak hadis-hadis menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu, agar puasa kita sempurna, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, puasakan juga pendengaran kita, ya. Jangan sampai kita kerjanya di bulan puasa tapi ya mencari-cari suara-suara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, puasa tapi kupingnya nyari-nyari bisik-bisik tetangga, kan kata gitu. Ya. Ya. Kemudian pandangannya juga harus dijaga. Ya. Dalam Al-Qur'an surat 24 ayat 30 dan ayat 31 itu diawali dengan kata-kata itu. Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadna furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya. Ya. Ayat 31-nya itu kepada kaum wanita, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka juga menundukkan pandangan. Jadi ayat ini umum, tapi apa? Di dalam berpuasa harus kita perhatikan. Jangan sampai puasa tapi asik melihat yang dilarang oleh Allah. Ya, asik dengan ya gambar-gambar atau memandang yang bukan mahram. Nah, ini puasanya jadi hilang nilainya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, jaga lisan. Ya, jangan sampai lisan kita mengeluarkan kata-kata ya menggibah orang, ya. Dan sampai mulut kita ini puasa tapi ya memfitnah orang, merendahkan orang, ya. Bahkan kalau seperti itu akhirnya apa? Ya kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, pencinta pendengar radio RPD Kutim yang berbahagia, itu sedikit sebagai pengantar dari saya bagaimana kita
niatnya ikhlas, dan puasanya dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi atau nilainya itu sebesar apa, atau mungkin lebih ke diterima atau tidaknya itu kita melihat itu seperti apa, Ustaz? ya Supaya kita bisa memperbaiki diri, bisa Ramadan bisa kita mengevaluasi bisa lah ya. bisa untuk mengevaluasi diri. Iya. Seperti apa, Ustaz? Kita ibaratkan satu perjalanan, maka ketika kita berjalan menuju ke tujuan, maka kita bisa tahu ya kita sudah sampai di mana dan kita kira berapa yang akan kita tempuh lagi. Ya, kalau misalnya saya gambarkan, kalau kita dari Sangatta mau ke Samarinda, dan berarti apa? Tujuannya adalah Samarinda. Berarti ketika kita sudah berjalan, nah ketika kita ingin tahu saya sampai di mana, ya, nah kita bisa tahu, oh kita baru sampai kilo sekian baru sampai, kan berarti mungkin masih sekian lagi. Nah begitu juga puasa. Puasa itu tujuannya tuh jelas sekali loh, ya. Sesuai dengan ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target tujuan puasa adalah menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa. Maka oleh karena itu, kalau kita mau puasa kita sukses atau tidaknya, setelah puasa kepribadian kita itu meningkat tidak takwanya. Itu hasil dari Ramadan. Ya, hasil dari puasa itu. Kalau meningkat, ya mungkin nggak 100%, ya ada peningkatan lah. Sedikit lah. Ya, ya, dikit banyaknya tergantung dari sikap kita setelah bulan puasa. Ya, misalnya gini, kalau di dalam bulan Ramadan ini kita termotivasi untuk taraweh, termotivasi untuk sholat berjamaah, termotivasi untuk baca Quran. Setelah Ramadan itu masih kita bisa rawat atau tidak? Kalau masih membekas, berarti itu kebiasaan itu akan kita jalani terus walaupun di luar bulan puasa. Tapi kalau misalnya puasa rajin, begitu bulan puasa berhenti, nah ini tanda-tanda yang harus kita waspadai dan mencurigai, ya. Sehingga ada istilah yang sebetulnya nggak bagus, tapi memang itulah istilah para ulama mengatakan bahwa ada orang-orang yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja, seolah-olah Allah itu adanya di bulan Ramadan, sehingga di bulan lain Allah itu nggak ada. Nah, oleh karena itu yang seperti ini menggambarkan kegagalan. Oleh karena itu tanda orang yang sukses adalah orang yang paling tidak bekas-bekas Ramadannya itu ada setelah Ramadan. Ya, misalnya di dalam bulan Ramadan dia lebih banyak melakukan hal-hal yang baik, introspeksi diri. Tadi sudah saya katakan, di dalam bulan Ramadan dia ingin puasanya sempurna. Dia jaga kupingnya, dia jaga pandangannya, dia jaga mulutnya. Nah, setelah bulan Ramadan itu masih membekas gitu. Sehingga dia terbiasa menjaga kupingnya, menjaga pandangannya, menjaga sisanya, sehingga itulah hasilnya. Tapi kalau dia mengatakan, kemarin saya puasa, ya, karena takut batal, takut tidak, ya, dia tahan pandangannya, tahan ini. Tapi begitu bulan puasa, bebas. Begitu Lebaran bebas dia. Itu tanda-tanda tidak dapat ijazah, gagal, ya kan gitu. Ya, yang paling kalau begitu bahasanya tadi bahasanya, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dia tidak berdosa, tapi pahalanya hilang. Tapi masih mending lah ketimbang orang yang tidak puasa. Kalau puasa kan meninggalkan puasa itu kan dosa besar, ya. Tapi yang penting apa? Kalau kita punya punya keinginan meningkatkan diri, kan paling tidak ada. Ya. Dimulai dari berpuasa. Ya, sebagai introspeksi diri, paling tidak setiap kali habis Ramadan, ya, hendaklah kita jaga. Ya, minimal kalau tidak bisa semua, 1 dan 2 dari kebiasaan Ramadan itu kita jaga. Dan itu tanda puasa kita itu berhasil. Kalau misalnya kita puasa misalnya sudah 10 kali, kalau setiap tahun puasa kita dapat 1 saja amalan yang kita pelihara, insya Allah 30 tahun ya selesai puasa kita menjadi sembuh. Sakit menahun, perempuan hamil, ya, perempuan menyusui, ya, itu boleh, ya, gitu. Jadi itu yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa dengan bayar fidyah.
Kalau yang lain selain daripada itu kodo ya, diganti pada bulan yang lain. Kita harus menyiapkan waktu khusus Ya. Ya minimal setidaknya 1 bulan. Ya, enggak, dalam 11 bulan kan ada hari libur dan segala macam kan. 11 bulan kita bekerja kan. Baik Ustaz, kita kembali ke line SMS, kembali Bapak Alan Ustaz yang bertanya, hukum ketika berpuasa, hukum disuntik Ustaz ketika berpuasa, apakah batal puasanya atau tidak? Mohon doanya. Mungkin ini lebih kondisional Ustaz. Ini kan lagi musim vaksin Ustaz. Apakah mungkin ini vaksin bisa diundur mungkin di hari ini? Ya gini, intinya puasa itu kan imsak, menahan makan, minum, atau yang membatalkan dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ketika suntik, nah suntik itu niatnya apa? Di sini faktor niat. Kalau suntik niatnya itu untuk berobat, ya tidak ada hubungannya dengan makan dan minum, dan berarti boleh-boleh saja. Seperti vaksin. Tapi kalau misalnya suntik tapi isinya supaya kuat makan, tidak haus, ya, supaya fit, itu nggak boleh. Semua ulama sepakat. Jadi suntik itu ada dua, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau suntiknya misalnya suntiknya untuk menguatkan tidak lapar, menambah stamina, itu nggak boleh. Semua ulama sepakat. Ya. Tapi kalau suntiknya memang berobat, misalnya kita memang berobat ke dokter, ya, mengharuskan disuntik, ya nggak apa-apa, karena memang itu hubungannya bukan dengan makan dan minum, hubungannya dengan pengobatan yang ada di dalam diri kita, itu nggak apa-apa. Kalau klasifikasi penyakit itu tidak ada, artinya apanya? Mungkin yang penyakit ringan atau penyakit berat yang yang boleh lah bahasanya. Ya dua, kalau sakit kan yang membuat kita kalau sakit, kalau membuat kita itu berat untuk berpuasa, nah itu beratnya itulah, ya itu dibolehkan untuk berbuka. Ya. Nah itu kodo. Tapi kalau memang kita sakitnya itu berat, menahun, ya itu juga boleh meninggalkan puasa. Tapi itu cukup bayar fidyah. Bedanya di situ. Ya seperti misalnya orang yang sakitnya menahun kan. Orang yang sakitnya itu seperti orang yang kena penyakit gula misalnya, ya itu biasanya bertahun-tahun gitu.